Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Yes. untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya. Saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kabar gembira seperti yang kita lihat di cuplikan. Di mana teman-teman sekalian, pada penghujat Kristen ya, saya berikan nama mereka penghujat Kristen. Kenapa? Karena mereka ini suka masuk kamar orang gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Om Deddy Kobuser itu ya. Jangan sampai masuk kamar orang. Dan kita lihat bahwa Donditan ini ya, ini penghujat Kristen luar biasa. Dan juga Uni Rifa ya, yang fotonya kecil sekali itu di video tadi ya. Mereka ini suka menghujat gitu ya, tentang kekristenan. Dan kali ini mereka ternyata setuju dengan Elia yang diisukan telah menista agama Islam. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Ya, karena banyak sekali video dari ulama, saya lihat ya, ada dai juga dari Medan kemarin, dai Rizky ya. Dia mengatakan bahwasanya itu Elia ini sudah menista gitu, bahkan dia mengajak agama Kristen dan agama Islam bersatu untuk menjobloskan Elia di dalam penjara. Karena Elia ini sudah menista agama Islam katanya. Dan teman-teman sekalian, ternyata apa yang menjadi ide dan saran permintaan daripada Elia ini kepada Kementerian Agama untuk tidak mengutip-ngutip ayat Alkitab dalam tafsiran Al-Quran itu, Donditan, Uni Rifa sangat-sangat setuju. Dan Donditan bahkan dia katakan sudah mengirimkan pesan kepada Majelis Ulama Indonesia agar dia difasilitasi ya, diizinkan untuk ketemu kepada bagian tafsir ya, penafsir atau ya mungkin yang membuat tafsir-tafsir Al-Quran inilah ya maksud saya. Jadi untuk ya mungkin mendiskusikan agar tidak lagi menggunakan ayat-ayat Injil. Nah, teman-teman sekalian, saya setuju hal itu karena kita sudah masing-masing ya. Termasuk untuk penggunaan kata Isa dan dicocokkan dengan Yesus Kristus atau disamakan dengan Yesus Kristus seperti yang lalu-lalu. Ya itu juga tidak boleh lagi karena sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama baik di kalender ya, karena ini yang paling terpenting. Di situ kita tidak menemukan lagi nanti 2024 ini kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih gitu ya, kelahiran Isa Al-Masih itu tidak ada lagi. Yang ada adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kematian atau wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini ya, saya mengajak kita ya untuk memviralkan video ini, juga penjelasan daripada saudara kita Elia ya. Dia telah memberikan sebuah penjelasan bahwa bukan Al-Qurannya yang harus direvisi atau seperti apa, tapi tafsiran yang telah menggunakan kitab Kristen. Nah, teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Elia berikut ini.
Kemarin kan ada pendapat kakak yang nyuruh kita buat reformasi Al-Quran itu maksudnya gimana ya? Ya. Ini salah kalimat. Ya, itu bukan reformasi kitab suci ya, bro. Tapi itu reformasi untuk berubah lebih baik. Itu adalah tentang ayat-ayat Injil sinoptik yang dimuat di dalam tafsir. Jadi bukan kitabnya yang saya suruh direformasi, enggak ada. Tetapi yang direformasi itu adalah agar ayat-ayat Injil sinoptik tidak dimasukkan ke sana, agar tidak terjadi perpecahan. Karena toh juga Injil yang kalian yakini dan Injil yang kami yakini itu berbeda. Injil yang kamu yakini itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, betul? Ya, Jadi kan begini, kamu tadi Oke. mengonfirmasi bahwa Injil yang kalian yakini itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Injil yang kami pegang saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian jadikan sebagai rujukan harusnya mengambil dari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan dari Injil yang dituliskan para rasul yang kami pegang saat ini. Artinya, Injil dan Taurat yang kalian maksudkan itu bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Nah, saya menyarankan kepada Kemenak itu untuk mengharapkan kepada Kemenak agar hal-hal itu tidak dimuat di sana. Agar ketika ada orang yang membaca tafsir itu, atau mungkin ada orang tertentu, orang-orang Kristen misalnya, melihat ayat-ayat kitab suci di sana, bisa-bisa mereka tersandung malah jadi ribut dan berantem gitu. Jadi saya menyampaikan narasi, menyampaikan harapan saya kepada kementerian agar ayat-ayat Injil sinoptik itu tidak dimuat di sana. Karena Injil yang dijadikan rujukan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Isa. Sedangkan Injil sinoptik bukanlah Injil yang diturunkan kepada Isa, melainkan Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat jelas ya. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Elia. Jadi stoplah untuk menggiring opini. Stoplah Anda melawan anak kecil ya. Teman-teman yang sudah menjadi tokoh agama seperti ustadz, dai gitu ya. Stop untuk menggoreng ini gitu. Ya. Karena Elia tidak menista agama dalam hal ini. Karena apa yang disampaikannya itu sesuatu hal yang benar. Dan ini buktikan dengan ada dua orang tadi. Yang tentu saja orang yang kalian elu-elukan juga itu. Si Donditan dan juga Uniriva. Ya. Di mana teman-teman sekalian, tiap hari kerjaan mereka itu ya sibuk untuk mengurusi kamar orang lain. Yaitu Alkitab gitu. Ya, ditambah lagi dengan Ahmad Kainama, Yonatan Nandar gitu ya. Si Aristo. Ditambah lagi dengan ya beberapa lagi ustadz-ustadz ya. Yang suka mengganggu kamar orang lain ya. Nah teman-teman sekalian. Saya tegaskan kembali lagi poin penting yang disampaikan oleh Elia. Supaya dari Kementerian Agama tidak lagi menjadikan rujukanlah Injil atau dan Taurat yang ada pada orang-orang Kristen sebagai rujukan dalam tafsiran Al-Quran itu ya. Ya, jadi maksud Konon Elia, pakailah rujukan yang dimaksudkan oleh umat Islam, yaitu kitab dan Taurat yang telah diturunkan ya, baik itu ke Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa. Ya, karena pengertian Injil dalam Islam dan Kristen itu berbeda. Ya, Injil dalam kekristenan adalah Injil sinoptik yang ditulis oleh rasul-rasul atau para murid dan ya diceritakan riwayat tentang Yesus Kristus mulai daripada kelahiran, pelayanannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya pada hari yang ketiga, lalu menampakkan diri selama 40 hari, kemudian barulah diangkat ke sorga. Atau terangkat ke sorga, kembali ke sorga, kepada kekekalannya, teman-teman sekalian, karena dia sang firman, sang logos yang keluar dari Bapa. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, jadi buat teman-teman muslim kan, Injil itu kitab ya, kitab yang diturunkan ke Nabi Isa. Jadi kita tidak tahu diturunkan seperti apa dalam bentuk kitab lalu diberikan kepada Nabi Isa atau seperti apa. Itu juga urusan daripada saudara-saudara kita muslim.
Ya, jadi tentu pengertian ini cukup berbeda. Kalau bicara tentang Injil itu apa sebenarnya? Nah, ini juga menuai perbedaan yang sangat signifikan. Ya, yang pertama, dalam kekristenan Injil itu, ya, apa itu Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus yang telah lahir, telah melakukan mujizat gitu ya, kemudian mati di salib, bangkit pada hari ketiga lalu kembali ke sorga. Itu Injil pribadi daripada Yesus Kristus. Sementara Injil yang dimaksudkan oleh saudara-saudari kita Muslim adalah kitab, ya, sebuah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi sudah berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa Elia tidak menista agama. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.